Kitabur Riqaq, ya, tentang kelembutan hati. Bab ke berapa nih babnya? Bab ke-17 ya, tentang kaifa kana aisyun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa takhallihi anid dunya. Judulnya pun luar biasa ini Imam Bukhari ini. Bagaimana kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya serta takhallihim anid dunya. Mereka semuanya Rasulullah dan para sahabat itu anti keduniaan. Zuhudnya namanya kan anti keduniaan. Anti hal-hal yang keduniaan itu berarti keluar dari al-haq, mengikuti al-hawa. Nah, itu urusannya yang seperti itu anti pasti mereka ya. Baru satu nih hadisnya ya, di bab tersebut ada 8, 9 di sini ya, di kitab ini ada 9 hadis, baru satu ya, yang menerangkan Abu Hurairah kemarin ya, yang kelaparan. Abu Hurairah yang kelaparan, dan kesimpulannya juga kemarin ya sampai ada 25. Hadis yang kedua ya, ini hadis yang kedua oleh Imam Al-Bukhari itu dimuat di 3 bab ya. Kalau yang pertama di bab sifat terpuji Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, nantinya ini hadis tentang beliau nih ya, Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas itu salah seorang sahabat yang di antara 10 orang ya, 10 orang yang dipastikan masuk surga tanpa hisab. Kemudian bab Rasulullah SAW dan Rasulullah SAW dan para sahabat tidak pernah makan kenyang, tidak pernah makan berlebihan lah gitu ya. Kemudian satu lagi ya, ini yang sekarang ini bab bagaimana kehidupan para sahabat dan Rasul dan para sahabatnya, yang barusan babnya. Nah, dari ketiga tempat, berarti hadis ini dimuat di 3 tempat. Nah, ini di aplikasi ini ya, saya lihat di aplikasi ini yang agak lengkap itulah. Kalau di sini itu ada yang beda lapar, beda sedikit. Ini yang saya baca yang agak panjangnya. Nah, hadisnya an Ismaila an Qaisin qala sami'tu Sa'dan radhiyallahu anhu yaqulu innila awwalul arabi roma bisahmin fi sabilillah wa kunna nagzu ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa ma lana ta'amun illa waraqus syajari hatta inna ahadana la yad'u kama yad'ul ba'iru awisyatu malahu khiltun summa asbahat banu asadin tu'azziruni alal islam laqad khibtu izan wa dhalla amali wa kanu wa syaubihi ila umara qalu la yuhsinu yusalli. Dari Ismail dari Qais, dia berkata, dari sini sajanya, dari Qais dia berkata, aku mendengar Sa'ad ya, Sa'ad ini Sa'ad bin Abi Waqqas, semoga Allah meridhoinya, berkata,
inilah awalul arabi Roma bisahmin fisabilillah. Aku adalah orang pertamanya, aku mau pakai penekanannya, aku benar-benar itu menjadi orang Arab yang pertama kali melepaskan anak panah di jalan Allah. Wa kunna nagzu ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa malana ta'amun ila waraqus syajar. Nah, kami pernah berperang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana ketika itu kami tidak memiliki makanan kecuali daun-daun dari pohon lah gitunya, kecuali dedaunan dari pohon. Hatta iza ahadana la yad'u kama yad'ul ba'iru awisyatu malahu khiltun. Hingga ketika kami buang air besar, yang keluar itu seperti kotoran binatang, daun gitu ya. Ya seperti inilah kalau kambing kan makannya cuma rumputnya gitu keluar teh. Sukro. Kambing mah keluar sukro. Black tapi apa? Abah ketika buang kotoran itu ya yang keluar seperti kotoran unta atau kambingnya. Ya gitulah sebenarnya bahasa sampai seperti itu gitu ya. Summa nah titik sampai di situnya kalimatnya. Summa asbahat banu asadin tu'azziruni alal Islam. Nah kemudian Banu Asad ini ya, nanti ada kisahnya tentang ini nih. Kemudian Banu Asad memaki-maki aku atas Islam. Laqad khibtu izan, jika aku seperti yang mereka katakan, karena Banu Asad ini kemudian memfitnah gitulahnya. Memfitnah bahasa orang ya, memfitnah. Fitnah atau etama. Padahal bisa nyebut feyem. Ayo nyebut fitnah kan boleh fitnah. Bisa padahal nyebut feyem. Ya, ini memaki-maki. Ya, Banu Asad memaki-maki, mencaci maki, menjelek-jelekan aku setelah Islam. Padahal tadi akulah orang pertama yang melepaskan anak panah. Nah, nantilah ini terjemahnya saja dulu nih ya. Tu'azziruni alal Islam jika laqad khibtu idzan. Jika demikian, jika benar apa yang Banu Asad itu katakan tentang aku, wa dolla amali, dan ya sesatlah amalku, wa kanu wa syaubihi ila umaro, mereka itu mengadukan, mereka memfitnah tadinya, mereka memfitnah Sa'ad bin Abi Waqqas tentang amalku itu kepada Umar bin Khattab. Qalu, mereka mengatakan la yuhsinu yusolli, Sa'ad itu sholatnya la yuhsinu tidak benar, anggaplahnya Sa'ad itu sholatnya tidak benar. Nah itulahnya ini hadisnya. Kalau secara garis besar tadi barusan itu di dalam babnya masih di Bukhari, masih Sahih Bukhari, itu dalam bab keutamaan Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah kalau yang di sini ada sedikit lebih pendek lah gitunya mengenai hadis tersebut. Nah kurang lebih sama gitu ya ininya hadisnya. Mana tuh nomor bab 17 teh kaliwat deh.
Nah, kalau di sini aku mendengar Sa'ad yang mengatakan, akulah orang Arab pertama yang melepaskan anak panah di jalan Allah. Dan kami melihat kami berperang wa malana ta'amun, sementara kami tidak punya makanan. Di sini tidak disebutnya perang bersama Nabi SAW, ya hanya dedaunan hingga ketika kami buang hajat, buang air besar, seperti yang keluar itu seperti kotoran unta atau kambing, ya. Summa asbahat Banu Asadin tu'azziruni alal Islam. Kemudian Banu Asad menjelek-jelekan akunya di dalam Islam. Khibtu izan wa dhalla amali. Jika demikian sungguh aku ini rugi, wa dhalla sa'yi, dan sesatlah amalku. Nah, gitunya. Sekarang ini dulu nih tentang Sa'ad. Sa'ad bin Abi Waqqas ini termasuk sahabat di antara masuk ke dalam 10 orang sahabat yang masuk surga tanpa hisab. Ini sahabat yang luar biasa, berartinya luar biasa, sahabat yang luar biasa. Nah, Sa'ad bin Abi Waqqas sendiri termasuk sahabat, kalau sebutan dalam ilmu hadisnya itu kibarus sahabah. Kibarus sahabat itu sahabat senior seperti Umar bin Khattab gitu ya, Abu Bakar, Abdurrahman bin Auf. Kalau sigorus sahabah, sahabat-sahabat juniornya, sahabat kecil, sahabat muda, itu angkatan itu Anas bin Malik, Ibnu Abbas, Ali bin Abu Thalib. Kalau ini secara umur pun gitu ya, secara usia pun gitu, Sa'ad bin Abi Waqqas ini sahabat senior. Dan masuk Islamnya pun termasuk yang masuk Islam di awal, sejak di Mekah, berartinya ikut hijrah. Nah, di antara pasukan, karena pasukan itu kan bukan punya angkatan perang khususnya, bukan punya angkatan perang khusus kan. Kalau kaum muslimin itu semuanya mujahid, semuanya mau perang ikut. Nah, di antara para sahabat lahnya, di antara para sahabat itu Sa'ad bin Abi Waqqas itu adalah guru memanah. Ini jagonya gitu, jago memanah. Nah, master master on ya. Nah, karena dibagi gitu ya, pasukan dibagi, ada yang senjatanya, ada yang memegang pedang, seperti Rasulullah sendiri kan punya pedang ya, sampai sekarang masih ada pedang Rasulullah SAW, masih ada di museum. Rasulullah sendiri punya pedang. Nah, karena Rasulullah SAW pun seperti di hadis tadi itu, bahwa kami berperang bersama Rasulullah. Eta ngarana tegeningan, perang yang diikuti oleh Rasulullah itu disebut sariyah. Jadi namun sariyah ini berarti perang yang Rasulullah SAW ikut gitu ya. Pada waktu kemarin itu perang Uhud juga Rasulullah ikut, di mana beliau itu kan kena sampai berdarah. Nah, jadi ada perang yang diikuti oleh Rasulullah, juga ada yang tidak, tasariyah namanya, perang yang diikuti oleh Rasulullah SAW. Nah, Sa'ad bin Abi Waqqas ini pemimpin pasukan panah. Nah, Sa'ad bin Abi Waqqas ini pemimpinnya, pemimpin pasukan panahnya, sekaligus dia gitu yang mengajar. Dia yang mengajar memanah. Kalau belajar duel gitulah, itu bahkan suka dilakukan di dalam masjid. Diajar sparring di masjid. Rasulullah suka menyaksikan.
Aisyah pernah gitu lihat gitunya dari dalam rumahnya melihat oleh Rasulullah itu di Aisyah yang ningali gitu oleh Rasulullah itu tidak boleh melihat. Nah karena kan dulu perang kan berhadapan gitu kan, berhadapan bisa jadi senjatanya jatuh terus harus bagaimana? Ya kalau senjata yang dipegangnya kan kemungkinan jatuh. Jadi ada yang pegang tombak, senjatanya itu ada yang bersenjatakan pedang, ada yang panah. Nah ini pasukan panah itu dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Karena dia ininya jago memanahnya, bahkan mengajar itunya sahabat-sahabat yang lain itunya yang masuk ke dalam kelompok memanah. Nah di hadis tadi di awalnya, akulah orang Arab pertama yang melepaskan anak panah fisabilillah, sejak perang pertama ikut. Nah, karena masuk masuk Islamnya memang sejak dari Mekah, jadi termasuk muhajirin ya sampai gitulah akhirnya menjadi salah seorang sahabat yang masuk surga tanpa hisab gitu, Sa'ad bin Abi Waqqas. Tapi beberanianan nah ternyata mengapa gitunya orang semulia Sa'ad bin Abi Waqqas malah ada yang menuduh sholatnya nggak benar. Kalau sholatnya nggak benar, mana mungkin masuk surga tanpa hisab. Nah sehingga di ujung hadis tadinya, jika benar apa yang mereka katakan maka sesatlah aku ini. Itunya bahasanya Sa'ad bin Abi Waqqas, jika benar yang mereka katakan maka dhalla sa'yi, sesat berarti aku ini. Artinya kalau sholat sudah nggak benar sesat berarti. Itu Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan demikiannya. Jika benar, karena mereka sebetulnya banyaknya tuduhan itu fitnah yang dimunculkan oleh Bani Asad sampai kepada taeta puncaknya, berarti puncaknya tuduhan orang-orang Bani Asad kepada Sa'ad bin Abi Waqqas itu sudah sampai kepada sholat. Kalau sudah urusan sholatnya sudah selesai sebetulnya. Kalau sudah urusan sholatnya gitu yang dimasalahkan, berarti yang lainnya. Dan ini terjadinya di zaman Umar bin Khattab, di mana Sa'ad bin Abi Waqqas ini salah satu wakil, kalau sekarang gubernur lah anggapnya, karena Amirul Mukminin kan pemimpin seluruhnya. Nah di daerah-daerah itu Umar bin Khattab menunjuk pemimpin untuk wilayah-wilayah tersebut. Sa'ad bin Abi Waqqas itu oleh Umar bin Khattab itu ditempatkan di Kufah. Nah waktu dituduh gitulah hingga sholatnya tidak benar itu, yaitu oleh Banu Asad. Nah sekarang ini Banu Asad itu siapa? Ya, Banu Asad itu adalah satu kaum yang pernah terbawa oleh salah seorang di antara mereka, ini Banu Asadnya, yang bernama Tulaihah bin Khuwailid al-Asadi. Dia ini mengaku sebagai nabi. Artinya di zaman Nabi pun yang mengaku Nabi sudah ada lebih dari satu ternyata. Yang terkenal itu kan Musailamah. Yang terkenalnya yang di zaman Rasulullah itu ada nabi palsu, yang terkenal itu Musailamah namanya, Musailamah al-Kazzab. Al-Kazzab itu pendusta. Itu yang membuat surat Al-Fil. Di Quran itu ada surat Al-Fil. Oh saya juga dapat wahyu surat Al-Fil. Isinya bagaimana? Gajah. Judul nanti. Gajah itu badannya besar.
belalainya panjang. Itu surat Al-Fil gitu. Versi Musailamah diperangi ya nabi palsu. Nah ternyata ini ada lagi nih satu orang Bani Asad gitu ya. Orang Bani, kalau Bani itu kan marga lah anggapnya. Nah orang itu Bani Asad namanya Tulaihah bin Khuwailid al-Asadi. Jadi sandarkan ke sana ke al-Asadi. Nah dia ini mengaku sebagai nabi dan ada pengikutnya gitu. Di Bani Asad itu adanya pengikutnya. Artinya mereka ini keluar dari Islam. Ya kalau mengikuti nabi berikutnya berarti dia ini keluar dari mengikuti Rasulullah karena kemudian mengikuti nabi yang baru anggaplahnya dalam tanda kutip, berarti kan keluar dari Islam, dia ini mengikuti nabi yang baru. Nah kemudian Tulaihah bin Khuwailid ini diperangi oleh Khalid bin Walid. Nah iya ya jenderal dia mah perang ya. Diperanginya oleh Khalid bin Walid pada zaman Abu Bakar. Pada zaman Khalifah Abu Bakar. Wa kasarohum dan nah Khalid bin Walid lah berhasil gitunya menghancurkan gitu pasukan pasukan orang-orang yang mengikuti nabi palsu. Dihancurkan gitu oleh Khalid bin Walid. Nah setelah dikalahkan, dihancurkan, maka sisanya yang masih hidup, mereka kembali memeluk agama Islam. Dan Tulaihahnya sendiri tidak terbunuh. Dia bertobat, kembali masuk Islam dan dia benar-benar gitulah setelah tobatnya ya dia bertobat kemudian masuk Islam wa hasuna islamuhu dan benar itu di dalam beragama Islamnya. Nah mereka ini Banu Asad ini itu mayoritas tinggal di Kufah. Nah kemudian kan ini kan Sa'ad bin Abi Waqqas yang dijadikan gubernur di sana. Mayoritas Banu Asad itu tinggal di Kufah. Nah kemudian mereka ini diantara mereka bukan satu sebetulnya ya. Kalau yang dikenal, yang didoakan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, diantara ini nih, diantara keistimewaan Sa'ad bin Abi Waqqas itu adalah ini doa Nabi ini ya. Khusus didoakan oleh Rasulullah SAW nih Sa'ad bin Abi Waqqas. Didoakan menjadi orang yang kalau berdoa doanya dikabulkan. Nabi berdoa demikian untuk Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas itu ya orang yang seperti itu, orang yang kalau berdoa pasti dikabulkan. Makanya banyak yang datang minta didoakan, ya, karena tahu Sa'ad bin Abi Waqqas itu orang yang kalau berdoa pasti dikabulkan. Menjadi orang yang demikiannya itu atas doa Rasulullah SAW. Tapi beberanianan wanian menuduh Sa'ad bin Abi Waqqas. Ternyata oleh Sa'ad bin Abi Waqqas orang itu didoakan. Ayeuna mah leutik keneh cacing cau. Nah, didoakan jadi kobra. Teh Sa'ad bin Abi Waqqas teh bener jadi kobra. Nah, mereka ke mayoritasnya orang Banu Asad itu tinggal di Kufah. Nah, kemudian ya mereka inilah dari orang-orang dari Banu Asad inilah yang mengadukan Sa'ad bin Abi Waqqas ketika diadukan sebagai oleh Banu Asad itu dia ini adalah gubernur di Kufah dituduh gitunya
dilaporkan dengan tuduhan-tuduhan yang tidak benar kepada Umar bin Khattab sebagai khalifah, hatta azzalahu, sampai Umar bin Khattab menghentikan dari jabatannya. Dipanggil itu oleh Umar bin Khattab, dipanggilnya karena ini ada laporan gitu, ada laporan miring tentang Sa'ad, dipanggil Sa'adnya, ya klarifikasi lah gitunya. Dulu di bab sholat kalau nggak salah kan pernah, yaitu bab di bab sholat itu bab kalau 2 rakaat awal nih, kalau sholat yang 4 rakaat, 2 rakaat awal itu membaca Fatihah dan surat, 2 rakaat terakhirnya hanya membaca Fatihah. Nah, Sa'ad bin Abi Waqqas itu klarifikasinya mengatakan, aku ini mengerjakan sholat seperti yang aku lihat dari Rasulullah. Di antaranya Sa'ad bin Abi Waqqas menyebutkan yang barusan, 2 rakaat pertama begini, 2 rakaat terakhirnya seperti barusan, itulahnya Umar bin Khattab percaya kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, tapi Umar bin Khattab melihat ini situasinya sudah tidak kondusif lah gitu kalau dilanjutkan ya, maka kebijakan Umar bin Khattab sebagai Amirul Mukminin menghentikan Sa'ad bin Abi Waqqas dari jabatannya. Pemimpin yang menuduh Sa'ad bin Abi Waqqas itu yang didoakan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Doa nate sing panjang umur, itunya didoakan, itu didoakan panjang umur tapi tidak bermanfaat. Ya bahkan doanya pasti diijabah, apalagi ya plus deh. Saat itu dalam situasi seperti itu Sa'ad bin Abi Waqqas itu kan dizolimi, berarti jangankan Sa'ad bin Abi Waqqas kan, Allah menjanjikan kalau seseorang yang dizolim itu doanya pasti dikabulkan. Saat lagi ini eta wanian nu etana gitu, wanian yang menuduh Saat sholatnya nggak benar. Wah, untuk tingkat sahabat coba ya, untuk tingkat sahabat gitunya kalau dikatakan seperti itu benar-benar jatuh lah gitunya reputasinya, citranya sebagai seorang sahabat. Padahal kan ada kan ini hadis ini Rasulullah menyabdakan, la tasubbu ashabi, jangan sekali-kali mencaci, memaki, menjelek-jelekan sahabatku, numana lah gitunya, sahabat yang manapun. Apalagi ini sekaliber Sa'ad yang masuk 10 orang dipastikan masuk surga tanpa hisab, bener-bener nekat dah yang menuduh Sa'ad nggak bener, bener-bener nekat itu. Karena ya ada kalau di apa yang saya baca di sini ya, ada kecemburuan sosial. Abu Hurairah kan mengalami hal yang sama. Abu Hurairah mengalami hal yang samanya ketika di zaman Umar bin Khattab. Abu Hurairah pun sebagai gubernur. Kalau Sa'ad ini di Kufah, kalau Abu Hurairah di Bahrain ditempatkan oleh Umar bin Khattab. Ternyata ketika menjadi gubernur itu di Bahrain, Abu Hurairah itu menjadi banyak hartanya, menimbulkanlah kecemburuan sosial bagi yang tidak suka. Kemudian memunculkanlah tuduhan Abu Hurairah korupsi, dipanggil oleh Umar bin Khattab, diklarifikasi, dan Umar bin Khattab percaya kepada Abu Hurairah ya. Tapi sama nih keputusan Umar bin Khattab untuk Abu Hurairah juga berhenti saja karena situasinya akan semakin buruk lah gitunya, situasinya akan semakin memburuk. Abu Hurairah dihentikan, ya mangga. Waktu diangkatnya juga terdaftar. Udah basakar jadi gubernur negara ini menang hayang barina ge. Berhenti, siap. Harta kamu saya potong setengahnya, masuk ke Baitul Mal, pek rek kabeh ge cik Abu Hurairah. Kenapa? Atuh Abu Hurairah malah tidak lupa
sejarah itu. Kalaupun tidak punya harta, baheul kan pernah diganjal ku batu teu aneh atuh kitu teh. Ya artinya kan bagi seorang sahabat gitu urusan harta, artinya kan mau diambil seluruhnya, ya silakan saja. Nah kalau Sa'ad bin Abi Waqqas di Kufahnya ini juga mendapatkan tuduhan yang sama. Itu diantaranya selama masih ada Umar bin Khattab, kan fitnah yang yang masuk lah gitunya, fitnah yang masuk ke dalam Islam itu benar masih tercover, masih terjaga oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattabnya terbunuh, nah mulailah yang seperti ini lah gitunya. Ini kan orang Islam, ya orang-orang Islam itu mulailah gitu menyimpang sebetulnya. Orang-orang Islamnya kemudian menyimpang. Kenapa ada kecemburuan sosial? Paham gak urusan harta? Itu kan artinya itu kan sudah tidak paham berarti. Ya kenapa gitu mesti ada kecemburuan sosial karena urusan harta. Padahal Abu Hurairahnya sendiri potong setengahnya. Mah gawe gitu kan Abu Hurairah. Mau seluruhnya juga silahkan. Ya tapi mulai kan di zaman Umar bin Khattab, zaman Abu Bakar pun sudah ada, tapi masih bisa diatasi lah gitu, muncul masalah-masalah. Di zaman Umar bin Khattab masih, di zaman Utsman bin Affan karena pintu gerbang atau kunci terakhirnya itu adalah Umar bin Khattab. Bahkan Utsman bin Affan kan mengalami dia disandra oleh yang mengkudetanya. Umar bin Khattab Utsman bin Affan disandra, di penjara oleh yang mengkudetanya. Itu di bab sholat berjamaahnya sampai ada nih pengikut setia lah gitu Utsman bin Affan bertanya, bagaimana ini sholat, apa saya harus mengimami kepada orang yang ya pasti dia nggak suka kan, karena dia ini pengikut setia Utsman bin Affan. Tapi Utsman bin Affan mengatakan berjamaah salat mah anggerkeun bae imamna siga kitu ge. Itu Utsman bin Affan mengatakan berjamaah salat mah nya cenah di imam nak kitu. Imam rek kitu rek kieu ge, imam urusan imam, kamu salatnya berjamaah. Tahu Utsman bin Affan mah itunya sampai mengalami hal seperti itu, disandra gitu, dinya dikudeta kemudian disandra. Di zaman Umar bin Khattab masih itu bisa diatasi ini masalah-masalah yang seperti ini. Nah Umar bin Khattab menghentikan Sa'ad bin Abi Waqqasnya sebagai gubernur di Kufah. Waqalu fi jumlati ma syakauhu la yuhsinu sholata. Nah, mereka mengatakan di antara semua tuduhan yang dialamatkan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas itu la yuhsinu sholat. Gampangnya dulu menjatuhkan seseorang teh teu bener sholatna selesai berarti. Ya reputasinya jatuh. Bisa jadi orang-orang yang menuduhnya itu mereka berbahagia karena karena Sa'ad bin Abi Waqqasnya kan dihentikan dari jabatannya. Padahal bagi Sa'ad bin Abi Waqqasnya mau dihentikan anugerah. Ya artinya itu satu kenikmatan itu bagi sahabat, mana nggak akan ada mereka doang urusan dunia. Pan iya teh bab ke dunia, anti keduniaan. Urusan seperti itu jadi hentikan dari jabatannya. Bisa jadi sujud syukur. Seperti ini satu teh khalifah kelima teh Khulafaur Rasyidin teh Umar bin Abdul Aziz. Ini Khulafaur Rasyidin kelima itu Umar bin Abdul Aziz. Waktu ditetapkan sebagai khalifah istirja kan, bukan syukuran terus kenduri. Begitu ditetapkan gitu sebagai pejabat gitu teh syukuran mengadakan kenduri.
Umar bin Abdul Aziz malah pergi menyendiri merenung dan beristirja, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Berat, berarti terasa berat kan, ini musibah. Istrinya langsung kan perhiasan buka, fitnah wunggul tah tiru gitu teh. Ya, istrinya itu oleh Umar bin Abdul Aziz gitunya. Sekarang kamu ini suami kamu khalifah, buka, itu bahaya. Nah ini kan memunculkan hal-hal yang seperti ini. Ayo nomo cenah abang geus jadi khalifah. Geulangna ge tah tidak pigelang di ka dieu atuh. Geulangna ge emang tukang daging. Emang tukang daging geulangna nepi ka dinya. Nepi kalau mun keur ngeurut daging teh ka di sarada atuh. Ngasah di dieu atuh. Ngasah lagi dina emas atuh. Dipreteli oleh Umar bin Abdul Aziz. Nah kemudian itunya catatan kedua sekarang, itu catatan yang pertama barusan. Nah ini makna kalau tadinya tu'azziruni, tadi itu yang menjelek-jelekan aku, memaki-maki aku. Kalau di aplikasi tadi diterjemahnya ada yang memuliakan aku. Justru Bani Asad tadi kan yang menuduh. Ya, Bani Asad tadi kan yang memunculkan tuduhan itu kepada atas Sa'ad bin Abi Waqqas. Padahal akulah orang yang pertama melepaskan anak. Artinya ikut perang sejak awal Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya sampai gitu kan akhirnya Sa'ad bin Abi Waqqas ini menjadi salah satu dari 10 sahabat yang masuk surga tanpa hisab. Masa dimuliakan oleh Bani Asad? Justru di ujungnya kan mereka mengatakan hingga mereka mengatakan bahwa la yuhsinus sholat, Sa'ad itu sholatnya gak benar, kan bukan memuliakan Bani Asad mah. Justru mereka kan yang memaki-maki lah itunya, memaki-maki. Nah ini makna ini di sini pun dibahas memang. Nah ini kalau redaksi hadisnya nih ya, jadi kita lihat lagi nih. Salah mencet hadis kadang kena Quran deh. Summa asbahat banu asadin tu'azziruni, eta tu'azziru itu yang terjemahkan. Kemudian Banu Asad datang mengajari kami tentang Islam. Tuh ini diterjemah aplikasinya, bukan terjemah saya. Kemudian Banu Asad datang mengajari kami tentang Islam. Terbalik kan, justru Sa'ad bin Abi Waqqas ini termasuk orang yang pertama masuk Islam dan ulama. Sa'ad bin Abi Waqqas ini gitunya di antara sahabat-sahabat itu kan ada yang menjadi ulama, ada yang tetap dagang gitulah, ada yang tetap bertani. Ya, Sa'ad bin Abi Waqqas itu seorang ulama. Masa Banu Asad yang mengajari Sa'ad bin Abi Waqqas, padahal dia termasuk orang yang masuk Islam sejak awal. Terbalik, ini barusan juga terjemahnya seperti ini. Kemudian Banu Asad datang mengajari kami tentang Islam. Emang Banu Asad siapa? Justru kan terbaliknya, Banu Asad itulah yang memunculkan tuduhan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas di zaman Umar bin Khattab. Makanya tadi maknanya kalau diterjemah mah gitu, padahal maknanya arti tu'azziruni itu adalah talumuni wa tabuni. Itu talumuni maunya memaki, mencaci, menjelek-jelekan lah itunya. Nah itu makna itu yang keduanya. Memang ada di sini pun ada pembahasan tentang kata tersebut, karena kalau diartikan demikian ini malah jadi terbalik secara logika.
pun gitu, apa benar kalau Sa'ad bin Abi Waqqas itu diajari Islamnya oleh orang-orang justru orang Banu Asad, maka malah pernah ada yang mengaku menjadi nabi tadi siapa tadi namanya, Tulaihah bin Khuwailid al-Asadi, dia yang Banu Asad itu yang mengaku sebagai nabi. Dan sempat ada pengikutnya tadinya kemudian diperangi oleh Khalid bin Walid. Terbalik berarti tanya di terjemahnya ada terbalik. Bukan mengajari, bahkan ada yang menerjemahkan memuliakan kami di dalam Islam gitunya. Justru kan Banu Asad itu bukan memuliakan Sa'ad, mereka ini yang menjatuhkan terbalik atuh. Mereka ini yang menjatuhkan Sa'ad ketika di Kufah, dan mayoritas orang Kufah itu adalah Bani Asad, dan mereka bukan hanya satu. Kalau yang tadi yang terkenal didoakan menjadi kobra. Kalau tuh beragajul bener pi kaki beragajulna teureun-eureun tapi kapaehna tah. Yang terkenal hanya satunya yang muncul lah gitunya tentang Bani Asadnya yang didoakan semoga panjang umur. Doana teh kitu pan, semoga panjang umur dan tidak bermanfaat. Doa nanti, tapi itu bari keprok jeung diup lilin tuh. Nah, ada ini kan ada hadis yang menerangkan di sebuah gerbang pasar gitu, di lawang pasar ada orang yang sudah sangat tua. Ya, bahkan bulu alisnya pun sudah menutupi matanya. Ya, semuanya sudah berwarna putih, bulu alisnya sudah menutupi matanya. Nah, orang ini diam di gerbang pasar, setiap ada perempuan yang lewat kemudian digoda. Ngetrek pegawaian teh. Tuh. Mun dia teh mah ugal nu ngaliwat di bekuran. Sakasup sakitu pi. Mun aya piyik nu ngaliwat. Di bekuran geura anu dasar dia sendiri tidak bisa menahan gitu untuk tidak melakukan. Yaitu diantaranya doa Sa'ad nanti gitu. Sampai orang-orang pun bertanya gitu, sudah setua ini gitu, hayo we ngebekur mencuk orang boleh inget sebaut tanah tiling inget paeh. Dia mengakui bahwa ini karena doa Sa'ad, orang itu ngomong seperti itu. Artinya dia tidak bisa menahan untuk tidak melakukan. Subuh teh pangheulana cicing di lawang teh. Tuh lamun itu teh aya nu ngaliwat halisna dikaluhurkeun. Gitu. Halisna dikaluhurkeun. Mulai we ngebekur teh. Ngetrek. Tah gitu. Udah aya nu cewek. Kedoa kata teh godain kita dong. Awas tuh eta bener aya sejarahna nu kitu teh. Kobra tah nu gitu teh. Nah, catatan berikutnya nih ya. Masih tentang ini Sa'adnya. Nah, Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan tadi kata Qais mengatakan aku mendengar Sa'ad bin Abi Waqqas menerangkan kami pernah perang bersama Rasulullah SAW sementara tidak terdapat makanan hingga hanya makan daun-daunan. Itu kan kata-kata Sa'ad. Nah, ternyata Sa'ad ini menyampaikannya
dalam sebuah khutbah, bukan obrolan biasa berarti. Ya, Sa'ad bin Abi Waqqas menyampaikan demikian itu dalam sebuah khutbah. Ya boleh juga nih, boleh juga dianggap sebagai klarifikasi dari Sa'ad bin Abi Waqqasnya ketika menyampaikan demikian. Ya kan memang di dalam redaksi hadisnya juga Sa'ad tadi kan menyebut-nyebut, aku orang pertama yang melepaskan anak panah fisabilillah, pernah perang bersama Nabi dengan situasi seperti itu, tidak ada makanan. Tapi kemudian Banu Asad, itu kan isi hadisnya, Banu Asad menuduhku, menjelek-jelekan aku. Jika benar apa yang mereka katakan, aku ini termasuk orang yang sesat berarti. Nah ini Sa'ad bin Abi Waqqasnya menyampaikan demikian itu ketika dia masih menjadi gubernur. Ya ini ketika dia masih menjadi gubernur, fa'aroda i'lanal qaumi bi awali amrihi wa akhirihi. Sa'ad bin Abi Waqqas itu memberitahu atau klarifikasi lahnya, memberitahu tentang awal. Tadi kan awalnya itu mengatakan akulah orang pertama yang melepaskan, itu awal. Tapi akhirnya malah mendapatkan tuduhan yang amat buruk lah, tuduhan artinya. Ya, yang terburuk bagi Sa'ad bin Abi Waqqas itu dengan mengatakan yaitu tuduhan paling buruk. Mereka mengatakan la yuhsinu sholat, itu tuduhan paling berat. Sa'ad itu sholatnya tidak benar. Nah, Sa'ad bin Abi Waqqas ini menyampaikan demikian dalam satu khutbah ketika masih menjadi gubernur. Dia bermaksud memberitahukan kepada orang-orang itunya tentang awal dan akhir yang barusan. Dan ini untuk menunjukkan, atau hal ini menunjukkan betapa tawadu tuh seorang ini kan, ininya catatan tadinya dengan catatan Sa'ad bin Abi Waqqas itu salah satu di antara 10 sahabat yang dipastikan masuk surga tanpa hisab. Amal, akhlak lah katakan seperti apa orang yang masuk surga tanpa hisab. Bisa jadi kan, bisa jadi begini, boleh disebut sulit justru untuk mencari kekurangan, kelemahan, kesalahan. Bukan tidak adanya, tapi sulit mencari orang yang masuk surga tanpa hisab. Kan amalnya seperti apa, akhlaknya seperti apa. Nah, kalau di sini disebutnya bahwa bentuk ketawaduan Sa'ad bin Abi Waqqas ketika ada yang menuduh itu, ya hanya mengatakan demikian saja. Dulu aku begini gitunya, tapi kemudian Banu Asad malah, padahal Sa'ad saat itu kan pemimpin di sana, bisa sebetulnya melakukan tindakan yang bagaimana lah gitu ya, mengerahkan kekuatan misalnya menangkap. Tapi ini hanya melakukan demikian. Ini menunjukkan ketawaduan seorang Sa'ad bin Abi Waqqas, karena sebetulnya ya sebagai pemimpin dia punya kekuasaan, punya kekuasaan lahnya untuk melakukan tindakan, ya misalnya atas nama gitu penguasa mengerahkan Satpol PP kan bisa. Emang saya gitu hari itu Satpol PP. Artinya mengerahkan itulah hanya memanfaatkan, menggunakan kekuasaannya untuk melakukan tindakan gitu atas orang-orang yang menuduh, tapi itu tidak dilakukan. Jadi ini disebut di sini izharon lit tawadu,
itu menunjukkan ketawaduan, ya pantaslah orang yang tawadunya. Dia ini kan orang yang masuk surga tanpa hisab. Kemudian yang kedua, wa tahaddusu bi nikmatillah. Ini Ibnu Hajar al-Asqalani menyimpulkan gitu, apa yang dilakukan oleh Sa'ad itu satu menunjukkan ketawaduan seorang Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian at-tahaddusu bin nikmatillah, dia menceritakan demikian bukan takabur. Bukan takaburnya menceritakan, oh ini aku nih orang yang pertama kali melepaskan anak panah fisabilillah, bukan gitu, bukan takabur. Itu maksudnya tahadus binikmah disebutnya, mensyukuri kenikmatan Allah gitunya, mengingat itu untuk bersyukur atas kenikmatan tersebut. Karena ini berarti kan satu apa namanya ya, satu keutamaan, satu keistimewaan bagi seorang Sa'ad bin Abi Waqqas menjadi orang yang pertama melepaskan anak panah dalam perang fisabilillah, dalam perang membela agama Allah. Dia ini yang pertama melepaskan anak panah, yaitu kenikmatan bagi Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah ini ya, mengungkapkan seperti ini itu at-tahaddusu bin nikmah. Kemudian yang ketiga, at-tahziru minal igrori bid dunya. Ini Sa'ad bin Abi Waqqasnya menyampaikan khutbah demikian itu, satu itunya menunjukkan ketawaduan seorang Sa'ad bin Abi Waqqas. Dengan isi khutbahnya yang mengatakan akulah orang pertama, itu tahadus bin nikmah maksudnya. Ya, bukan mengungkit amal gitu, bukan untuk disombongkan. Dan yang ketiga, Sa'ad bin Abi Waqqas dengan cara demikian itu mengingatkan at-tahzirnya, mengingatkan orang-orang minal igtirori bid dunya, dari tertipu oleh keduniaan. Nah dari kesimpulan ini ya, diantaranya dari kesimpulan atau kesimpulan Ibnu Hajar al-Asqalani ini menunjukkan wajhul istidlal dari hadis ini. Hadisnya kan menerangkan yang tadi, dan hadis ini oleh Imam Bukhari disimpan dalam bab bagaimana kehidupan Nabi dan para sahabat, serta mereka ini menjauhi urusan-urusan keduniaan. Nah dari isi khutbahnya ini itu kaitan bab yang sekarang. Mereka itu, Nabi dan para sahabat itu orang-orang yang anti keduniaan. Karena di sini dengan khutbah yang isinya demikian, maksudnya adalah mengingatkan orang-orang dari tertipu dengan urusan dunia. Di antaranya dihentikan dari jabatan. Apa berat bagi Sa'ad bin Abi Waqqas? Enggak. Kemudian hartanya juga sama ini karena alasannya tadi kan diantaranya nih ya, alasannya karena terjadi kecemburuan sosial. Sa'ad bin Abi Waqqas ini kemudian menjadi banyak hartanya. Ya tapi seperti Abu Hurairah kan seorang ulama. Kan Abu Hurairah mah kepala suku Ashabus Sufah teh. Ya masantren kan Nabi jadi ustad masantren teh, jadi ulama. Ketika ditempatkan oleh Umar bin Khattab di Bahrain, ternyata karakter atau sifatnya karakter Abu Hurairah sebagai ulama mengajar. Dan dengan Abu Hurairah sebagai gubernur, bukan sekedar memimpin tapi mengajar. Abu Hurairah mah jadi gubernurnya itunya bukan sekedar memimpin tapi mengajar.
dengan ilmu yang diajarkan oleh Abu Hurairahnya, maka Bahrain itu menjadi atau maju pesat ekonominya dan tidak bisa ditahan, sebutlahnya tidak bisa ditahan kalau orang-orang Bahrain kemudian sangat menyayangi Abu Hurairah. Disebut teh ari geus nyaah mah da moal hitung-hitungan bro-broan ke Abu Hurairah mata. Aku Abu Hurairah masa ditolak? Ya orang yang gitunya eta mah ya karena kecintaannya saja. Abu Hurairah menjadi banyak hartanya. Nah kemudian ada yang tidak suka karena kecemburuan sosial, dia dimunculkanlah tuduhan Abu Hurairah itu korupsi, itu sebagai gubernurnya melakukan korupsi sehingga hartanya begitu banyak. Nah ini Sa'ad bin Abi Waqqas juga sama nih, mengalami hal yang sama. Ya tuduhannya banyak terhadap Sa'ad bin Abi Waqqas. Tuduhan paling berat itu yang ini yang disebutkan di dalam isi khutbahnya. Qalu la yuhsinu sholat. Mereka mengatakan Sa'ad bin Abi Waqqas itu sholatnya tidak benar. Yang lainnya oleh Sa'ad bin Abi Waqqas itu tidak disebutkan tuduhannya apa saja gitunya, banyak tuduhannya. Ya memang maksudnya pun untuk menjatuhkan Sa'ad bin Abi Waqqas, tapi dengan disebutkan sholatnya tidak benar, ini yang kemudian menjadi penyebab Sa'ad bin Abi Waqqas dipanggil oleh Umar bin Khattab. Yang ditanyakan urusan sholatnya. Apa benar itu kamu itu sholatnya tidak benar seperti kata mereka? Nah Sa'ad bin Abi Waqqas menjawab, tadi aku ini hanya mengerjakan sholat seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah. Nah Umar bin Khattab hanya dengan itu saja katanya, urusan sholatnya saja bagi Umar bin Khattab, karena wejangan wasiat Umar bin Khattab kepada para gubernur yang akan memimpin. Umar bin Khattab itu mengatakan inna ahamma umurikum indi as-sholatu man hafizoha aw hafazo alaiha faqad hafizo dinahu wa man doya'aha fahuwa lima siwahu adya. Tasak itu teh bojangan kepada para gubernur teh. Inna ahama umurikum indi as-sholatu, sesungguhnya urusan kalian yang paling penting menurutku adalah sholat. Barang siapa memelihara menjaga sholatnya, sesungguhnya dia itu sudah memelihara dan menjaga agamanya. Agama itu berarti secara keseluruhan. Barang siapa memelihara menjaga sholatnya berarti dia sudah memelihara dan menjaga agama secara keseluruhan. Waman doya'aha, barang siapa menyepelekan, barang siapa menganggap enteng, waman doya'aha, ya barang siapa menyepelekan, menganggap enteng urusan sholat, fahuwa lima siwahu adya, maka untuk urusan yang lainnya pasti lebih kacau lagi. Ya, barang siapa menganggap enteng, menganggap remeh urusan sholatnya, maka untuk urusan yang lain pasti lebih tidak benar lagi. Jadi pantas kalau inilah yang diungkapkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, ya benarlah dengan sebutan dengan tuduhan Sa'ad bin Abi Waqqas sholatnya tidak benar, dipanggil oleh Umar bin Khattab. Lantaran eta kan nasihatna, barang siapa yang menganggap remeh, menganggap enteng, menyepelekan urusan sholat, untuk urusan yang lain pasti lebih kacau lagi. Nah, yang berikutnya nih, barusannya dari isi khutbah Sa'ad bin Abi Waqqas
Ya, di mana isi khutbahnya tadi menjadi redaksi hadisnya di bab yang ini. Ibnu Hajar Al-Asqalani dia mengatakan bahwa maksud Sa'ad bin Abi Waqqas menyampaikan khutbah dengan isi demikian itu memberitahu kepada orang-orang tentang ya awal gitunya, awal dia bagaimana sampai akhirnya mendapat tuduhan seperti itu. Untuk itu satu menunjukkan tawadunya, dua itu bentuk tasyakur bin nikmah, yang ketiganya jadi sekaligus itu isi khutbahnya itu mengingatkan, memberi peringatan kepada orang-orang dari tertipu dengan urusan dunia. Ini kan sesuai kan dengan judulnya, kehidupan para nabi dan para sahabat serta bagaimana itulahnya mereka itu anti keduniaan. Sudah seringnya yang disebut anti keduniaan teh itu bagi duit. Gak identik itu, keduniaan dengan harta itu tidak identik. Keduniaan mah segala sesuatu yang menjauhkan dari ibadah, itu urusan keduniaan berarti. Urusan keduniaan itu segala sesuatu yang mengganggu lah gitunya, mengganggu, menjauhkan dari ibadah. Dengan dua kan Quran kan nyebutnya teh dunia dan akhirat. Kalau tidak ke arah keakhiratan berarti ke arah eta keduniaan teh. Naon we bentuk nama? Bukan hanya berupa harta ya sangat besar godaannya gitunya, menyeret manusia menjauhi agama, menjauhi ibadah, menjauhi keakhiratan. Itu harta memang sangat besar. Eta al-wahnu, Rasulullah menyebutnya al-wahnu, kemewahan. Dengan terkena oleh al-wahnu itu orang-orang Islam itu sampai berani meninggalkan sholat. Tuh kan arahnya berbeda. Dengan keduniaan ini orang Islam itu sampai berani meninggalkan sholat. Berarti urusan keakhiratannya sudah diabaikan berarti, karena terseret oleh al-wahnu, ini harta, kemewahan. Tapi urusan keduniaan itu bukan hanya berupa harta. Termasuk Abdurrahman bin Auf tepan sahabat anti keduniaan. Kalau hartanya konglomerat atau orang sahabat terkaya, tapi anti keduniaan. Nah, kemudian yang keempat, nah kemudian saat sendiri ya dia amma Sa'dun faqala zalika ba'da an azzala wa ja'a ila Umar fa'tazaro. Nah, Sa'ad mengungkapkan demikian ya setelah dia itu dihentikan oleh Umar bin Khattab, ya setelah jadi dipanggil klarifikasi gitulahnya, yang akhirnya dihentikan. Nah, setelah dihentikan Sa'ad bin Abi Waqqas itu datang ke Kufah, kemudian ya inilah menyampaikan kata-kata terakhir mungkinnya kepada orang-orang Kufah tadinya yang seperti tadi. Nah, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas mendoakan, ngeri sebetulnya kan doa seperti ini boleh sebut itu ngeri dengan doa seperti itu. Semoga panjang umur dan bahagia, enak aja. Semoga panjang umur dan menderita, eta. Dan ternyata benar di dunianya seperti itu, sampai semua orang mencibir, semua orang benci, ningali aki-aki ngebekur keneh wae geuleuh sararea ngewat. Di dunianya pun mengalami hal seperti itu. Belum lagi kan dengan semakin bertambahnya umur ini,
Yang semakin bertambah umur itu bertambah apanya? Dosanya, itu yang sangat mengerikan. Ya, karena hadis ini Rasulullah itu ditanya tentang manusia terbaik yang seperti apa, yang panjang umur dan bagus amalnya dan bahagia. Manusia terbaik itu adalah tapi ari nu ngadoakeun bari nyanyi atuh lain ngadoakeun. Ngadon aya panu nyarekan teh eta. Nini sih. Nini ngesetruk dina kursi roda gitu. Pas ulang tahun itu dipangwawakeun. Kue ulang tahun lilina 95. Dititah niup kan. Ripuh. Aduh dititah niup ripuh. Kakara pareum 5 geus teu sanggup ka dituna teh. Geus renghap ranyug hampir ngelepak. Geus kitu teh tuluy sarea nyanyi anak incu buyut nanti. Ngadon jeurik pan. Ambak aing anak-anakan. Hayo didoakeun semoga panjang umur dan bahagia. Geus bosan aing mah hirup teh. Geus eueuh batur ngobrol geus teu nyambung. Ari make bahasa kekinian era. Dina kursi roda bari ripuh gitu. Ari ngomong guys. Era sudah. Aing ngomong gitu era. Ari ngomong bahasa jadul nu ngarti cenah nu teu nyambung. Pira aku ngomong kitu. Nyawa sebenarnya mari kepo wae mah cenah. Era ngomong gitu teh. Duh era. Alah, semoga panjang umur, carekan kabeh tah. Nah, Abu Bakar menyampaikan khutbahnya itu setelah dihentikan, dia datang ke Kufah itu menyampaikan demikian. Nah, kemudian yang ke 5 nih catatannya. Nah, ada yang memunculkan nih masalah. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas ini seolah-olah sum'ah. Ya, sum'ah itu adalah menyebut-nyebut amal yang pernah dilakukan. Itu masalahnya sama dengan riya. Hanya kalau riya itu berarti tidak ikhlas, kan riya kan tidak ikhlas. Kalau riya itu kan beramalnya itu karena sesama manusia, tapi bahasanya riya dari ro'a artinya ingin terlihat. Kalau sum'ah itu menyebut-nyebut amal yang pernah dilakukan. Sum'ah tadi diperdengarkan, tapi masalahnya sama dengan riya. Kalau riya itu ketika melakukannya memang sudah bukan karena Allah tapi karena sesama manusia. Kalau sum'ah amal yang pernah dilakukan bisa jadi saat itu ketika melakukannya dia ikhlas, dia benar-benar karena Allah, tapi kemudian diomong-omongkan, diungkap. Nah ini nih ada yang mempertanyakan gitunya, apa boleh gitu, apa boleh melakukan seperti Sa'ad, apa tidak kena oleh sum'ah? Dia menyebut-nyebut bahwa akulah orang yang pertama memanah. Di mana memanahnya itu kan pada waktu perang. Dulu itu kan perang itu diberi pahala oleh Allah, ibadah artinya. Nah kemudian sum'ah disebut-sebut, aku orang yang pertama memanah. Nah apa boleh gitunya bagi Sa'ad gitu untuk, ya anggaplah di sini yamdahu nafsahu, dia memuji dirinya, dia menyebut-nyebut amal soleh yang pernah dilakukannya. Wa min sya'nil mu'mini tarku zalika li subutin nahyi anhu. Nah bagi seorang mukmin tidak boleh melakukan demikian karena itu dilarang. Ya dilarangnya ini nih li subutin nahyi anhu, karena ada dalil yang melarang demikian. Memuji-muji dirinya itu di hadis ini kan tersirat bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas itu memuji dirinya, akulah orang yang pertama memanah. Itu pun amal, artinya sum'ah.
Nah, apa boleh itunya melakukan hal tersebut, atau bagi Sa'ad apa boleh, apa benar gitu Sa'ad melakukan seperti itu, apa itu tidak berdosa, tidak melanggar? Tadi sudah diungkapkan bahwa bagi seorang Sa'ad bin Abi Waqqas, orang yang masuk surga tanpa hisab, masa sum'ah, masa dia memuji-muji kehebatan dirinya gitunya hanya untuk sekedarnya, hanya untuk sekedar dipandang hebat oleh orang-orang. Mustahil gitulah bagi seorang Sa'ad gitunya mengungkapkan apa yang dikhutbahkannya itu dengan tujuan, dengan maksud yang seperti itu. Gugur saya kira kalau memang demikian ya, gugurnya sebagai seorang sahabat yang dipastikan masuk surga tanpa hisab. Masa orang yang dipastikan masuk surga tanpa hisab kelakuannya seperti itu, memuji dirinya lalu sum'ah gitu, memperdengarkan beramal apa, kan gugur nanti amalnya, karena sum'ah itu sama dengan ria. Sum'ah itu samanya dengan ria. Nah, bedanya kalau ria itu memang ketika melakukannya pun sudah karena sesama manusia. Nah sekarang kalau sum'ah itu amalnya dilakukan entah kapan, tapi kemudian kan diperdengarkan kepada manusia, sama gugur berarti. Nah apa benar gitu, apa boleh saat melakukan demikiannya, sementara bagi seorang mukmin hal itu dilarang, ya jelas-jelas gitu ada dalilnya. Nah maka jawabannya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas benar dia melakukan demikian itu gitu ya, karena ada orang bodoh yang tadilah menuduhnya, karena ada orang-orang bodoh yang menuduhnya, yang memunculkan aib atau sesuatu yang menjatuhkan gitu, sementara tidak sesuai dengan kenyataan. Ini untuk memberi, tadi kan mentahzir, untuk memberi pelajaran dengan tadinya dengan catatan bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas ini seorang ulama ahli ilmu, sahabat senior, masuk surga tanpa hisab, ahli ilmu. Kalau siapa, Abdurrahman bin Auf juga masuknya salah satu sahabat yang masuk surga tanpa hisab, tapi bukan sebagai seorang ulama. Ya, Abdurrahman bin Aufnya bukan sebagai seorang ulama, dia ini berkontribusi terhadap perjuangan Islam dengan hartanya. Ya, kalau Abdurrahman bin Auf ya dengan hartanya. Kalau Sa'ad bin Abi Waqqas dia seorang ulama. Nah menjadi ya ikut perang sejak awal gitunya. Jadi mustahilnya, maksud mustahil kalau Sa'ad bin Abi Waqqas itu kena oleh sum'ah, kena oleh ujub, berarti katanya memuji-muji dirinya itu hebat sebagai orang pertama yang melepaskan anak panah. Nah Sa'ad bin Abi Waqqas melakukan demikian itu karena ada tuduhan, ya karena ada tuduhan yang memunculkan aibnya. Lama ayyarahul jahalu bi annahu la yuhsinu salat, karena dia ini dengan tuduhan bahwa dia itu tidak benar sholat. Artinya kalau klarifikasi atas tuduhan yang tidak benar itu dibolehkan. Ya kalau ada tuduhan-tuduhan yang tidak benarnya, lalu orang yang dituduhnya itu mengklarifikasi, itu boleh. Dia tidak bermaksudnya untuk mengungkapkan kebaikan-kebaikannya. Ini hanya untuk mengklarifikasi itunya tuduhan-tuduhan yang
tidak benar. Nah, ini dilakukan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas karena dia itu dituduh sampai kepada layuh sinus sholat. Dan juga kemudian yang berikutnya ini ya, wal madhatu iza kholat anil bagyi wal istitolati wa kana maksudu qailihi izharul haqqi wa syakron nikmatillahi lam yukroh. Nah, orang yang menyebutkan kebaikan dirinya apabila dengan syarat lah, dengan syarat tidak kena oleh sum'ah, tidak kena oleh ujub. Nah, artinya bukan karena itunya ketika dia mengungkapkan, menyebutkan kebaikan yang dilakukan oleh dirinya. Nah, maka hal itu justru bermaksud untuk izharul haq, untuk klarifikasi kan, menjelaskan masalah atau mendudukan masalah yang sebenarnya, juga karena untuk bersyukur atas nikmat Allah. Nah, maka hal itu tidak jelek, itu bukan hal yang tercela. Jadi klarifikasi boleh gitunya. Apabila ada tuduhan yang tidak benar, mengklarifikasi boleh. Dan juga di sini disebutkannya maksudu qailiha, maksud orang yang mengungkapkan hal seperti itu izharul haq, untuk memunculkan al-haq justru, dan sebagai tanda gitulah bersyukur kepada nikmat Allah. Nah, hal ini juga di dalam Al-Quran ada. Di surat Yusuf ya, Nabi Yusuf mengatakan inni hafizun alim. Nah, ini di surat apa surat Yusuf hari ya tamanya. Hanya kata-kata itunya tuh, inni hafizun alim. Itu ayat berapa nih ya? Lebari ayatnya ya. Ini ayat nih ya, kata-kata dari Nabi Yusuf nih. Surat Yusuf ayat 55. Dan Nabi Yusuf berkatanya, qala ij'alni ala khazainil ardi inni hafizun alim. Itu kan menyebut kelebihan, kebaikan dirinya ya. Nabi Yusuf berkata, jadikanlah aku bendahara negara ini, negara Mesir. Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga dan berilmu. Artinya ini ada dalilnya ya, di dalam Al-Quran. Ini Nabi Yusuf kan menyebut dirinya, menyebut kelebihan, menyebut kebaikan dirinya. Nah, kemudian dalil lain nih. Ya, dalil lain ya, ini untuk menunjukkan apa tidak salah gitu yang dilakukan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia mengatakan ya tentang kehebatan dirinya gitu kan, yaitu akulah orang pertama yang melepaskan anak panah di jalan Allah. Nah, dalil lain satu barusan dalilnya di Quran juga ada. Nabi Yusuf dulu pernah mengatakan seperti di ayatnya ya, inni hafizun alim. Kemudian Ali bin Abu Thalib nih pernah mengatakan saluni an kitabillah, silahkan tanya apapun tentang Al-Quran. Ini Ali bin Abu Thalibnya mengatakan saluni an kitabillah, kurang lebih lah mananya sedemikiannya, silahkan mau tanya apapun tentang Al-Quran kepada saya. Kemudian satu lagi Ibnu Mas'ud, ini ulama unggulnya. Ali bin Abu Thalib ulama. Kemudian Ibnu Mas'ud juga pernah mengatakan begini, lau a'lamu ahadan a'lama bi kitabillah minni la ataituhu. Oh, ini kan sepertinya sombong banget. Ibnu Mas'ud nih mengatakan seperti ini, enggak akan ada gitu kan maksudnya nih. Lau a'lamu
andai saja aku tahu ahadan a'lama bi kitabillah, ada orang yang lebih tahu tentang Al-Qur'an minni dariku, la ataituhu, pasti aku akan diajar sok mun aya maka manehna, maka aku akan belajar kepada orang itu. Ini Ibnu Mas'ud nih mengatakan seperti ini. Meshipunnya yakinlah Ali bin Abi Thalib, Ibnu Mas'ud itu pasti bukan karena sum'ah, bukan karena ujub, bukan karena ria, bukan karena memuji diri ini. Tapi kata-katanya kan seolah-olah kalau ada orang yang lebih berilmu tentang Al-Qur'an dari saya akan belajar kepada orang itu. Di mana sok tuduhkeun? Wah, legeg atuh. Legeg di mana sok? Jorag gak itulah. Bahasa naon eta? Ya kekinian era tadi ge Pak. Hari mereka bahasa jadul naranyakeun. Tah italahnya sampai di sini nih tentang hadis ini. Tadi wajhul istidlalnya sudah kelihatannya. Ini kan tentang bagaimana hidup Nabi dan para sahabat. Satu lagi yang belum diungkap, bagaimana hidup Nabi para sahabat. Mereka dalam perang itu pernah tidak punya makanan. Ya hanya memakan ya daun-daun yang ada lah gitu mungkinnya di sekitar tempat perang. Hanya seperti itu pun apa mereka apa sebutannya mengendur, apa menurun gitu, apa luntur akidah, iman, ibadahnya enggak, itu para sahabat. Ya itulah Nabi dan para sahabat. Artinya kan tetap kenceng naon atunya. Ini urusan keakhiratannya pol gitulah. Dalam situasi seperti ini pun ya dalam situasi perang kan capek, anggaplah dengan capeknya saja kan, dan tidak ada makanan kecuali ya terpaksa, berarti kan sudah makan saja yang ada daun-daunan. Itu Nabi sendiri diantaranya, karena ini kan perang yang diikuti oleh Rasulullahnya. Pada ini perang yang diceritakan oleh Nabi sendiri ikut. Nabi juga hanya makan daun-daunan, bahkan dalam situasi perang gitu sedang membela agama Allah, tapi tidak mengendur sedikit pun, tetap saja urusan keakhiratan secara total, berarti urusan keduniaan diabaikan, dihindari bahkan gitunya oleh mereka. Nah itu dari itu ya, bahwa ketika dalam situasi perang itu mereka itu berperang dan tidak ada makanan hingga harus makan daun-daunan. Tak eta anti keduniaan nama sangat kelihatan. Dan juga tadi dari isi khutbahnya ya, Ibnu Hajar al-Asqalani memunculkan bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas berkhutbah demikian itu diantara maksudnya adalah memberi peringatan kepada orang-orang gitu agar tidak tertipu oleh urusan keduniaan. Ya, apapun tadinya urusan keduniaan itu, apapun yang menjauhkan dari ibadah, bisa disebutnya apapun yang menjauhkan dari ibadah, apapun yang mengganggu urusan ibadah, yang mengganggu urusan agama, itu urusan keduniaan. Nah itulah itu yang sangat dihindari oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Terus setelah katanya hadis keduanya tadi sampai kepada itu, ada yang memunculkan apa tidak salah gitu Ibnu Mas'ud menyebut-nyebut amal solehnya sendiri, kehebatan dirinya sebagai orang pertama yang ternyata di Quran ada. Nabi Yusuf juga pernah mengatakan aku ini orang yang berilmu. Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan seperti tadi, silahkan mau tanya apa tentang Al-Quran kepada saya. Ibnu Mas'ud lebih kata-katanya lebih lagi, kalau ada orang yang lebih berilmu tentang Quran dariku, aku akan belajar kepada orang itu. Atau setelah tanya sudah jelas saya kiranya soal kalau kaitannya antara hadis yang nomor 2 dengan